Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Handik SPD, NIM 0621082573, guru SKI di MTS NU Miftahul Huda 2, Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, hari Jumat 10 Oktober 2025, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran pada siswa kelas 8 di MTS NU Miftahul Huda 2, Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dengan materi pokok peran dan karya ilmuwan muslim di bidang kedokteran dan filsafat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga pertemuan pada pagi hari ini nanti kita belajar dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat barokah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Pandik mau minta tolong untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Ada Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran Pandik mulai, saya ingin mengetahui kehadiran peserta didik di kelas 8 ini. Untuk itu saya akan mengabsen Adila Ardana Zahra, Arfan Izalul Fikri, Dafa Ainal Yakin, Fani Ayu Natasha, Fatimatul Zahra, Hanayatul Husna, Irma Yogi Ariana, Lintang Alfa Sabrina, Sela Fikria Anggraini, Sofia Latifatul Iza, Widya Marcelia Nur Aini. Terima kasih Jadi Pak Handik mengetahui siswa yang masuk dan siswa yang tidak masuk atau tidak berangkat. Oke, kita sebelum masuk pada pelajaran inti, Pak Handik ingin mengetahui bagaimana ketika kita belajar ini memiliki ilmu yang bermanfaat. Pak Handik juga nanti akan menyampaikan mengenai
mengenai apa? Bahwasanya kita itu ya di bidang kedokteran ya maupun filsafat ya, kedua ilmu itu penting ya, kedua ilmu itu penting ya, terutama adalah mengenai ilmu kedokteran ya, karena kita ingin sehat maka kita juga harus bisa menjaga kesehatan ya, bisa menjaga kesehatan. Karena kalian itu ya ingin sehat ya, ingin mengetahui ya mengenai filsafat ilmu ya, maka pada pertemuan pagi hari ini ya Pak Haji akan membawa kalian ke masa lalu ya, atau memperkenalkan ya ilmuwan-ilmuwan muslim yang berhasil membawa peradaban Islam pada abad ke-17 atau ke-18 ya. Dengan demikian harapannya nanti kalian bisa terinspirasi ya. Siapa tahu di sini nanti ada yang ingin menjadi dokter atau ingin menjadi seorang filsafat. Kira-kira ada yang mau jadi dokter atau seorang ilmuwan dalam bidang filsafat? Ada Pak? Ya saya ulangi ya. Kelas 8 ini harapannya Pak Hande kali ini ya ada yang ingin ya menjadi seorang dokter atau ilmuwan dalam bidang filsafat. Ada ya? Ada. Terima kasih ya. Karena saya melihat ya kelas 8 ini ada yang ingin belajar mengenai ilmu kedokteran atau ilmu filsafat ya, sebelum kalian itu melanjutkan ya kuliah di kedokteran atau kuliah di filsafat ya, sebelum itu maka Tamdik ingin membawa kalian ya mengenal ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah ya, ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah yang berhasil membangun peradaban Islam sehingga keberadaan peradaban Islam itu ya sampai ke benua Eropa ya, mendunia ya peradaban Islam itu. Tapi sekarang ya zamannya terbalik, dulu sekarang ini apa? Islam itu banyak tertinggal dalam bidang keilmuan ya, dalam bidang sains. Mari kita awali ya pelajaran pada pagi hari ini ya, materinya yaitu mengenai peran dan karya ilmuwan muslim di bidang kedokteran dan filsafat. Sebelum Pak Anjit menjelaskan mengenai beberapa ilmuwan di bidang kedokteran dan filsafat, terlebih dahulu Pak Anjit akan menjelaskan mengenai ya peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah ke-17 di mana dinasti Abbasiyah pada masa ya, abad ke-17 itu berhasil menjadi peradaban Islam ya, sehingga keberadaan Islam pada masa itu betul-betul ya eksistensinya atau keberadaannya ya ilmuwan-ilmuwan muslim dalam berbagai bidang disiplin ilmu itu diakui dunia ya, tokoh-tokohnya mendunia. Kemajuan di bidang ya ilmu pengetahuan ya, di bidang kedokteran ya, di bidang ilmu-ilmu yang lain ini mendapatkan dukungan dari penguasa atau khalifah-khalifah yang berkuasa pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, para khalifah-khalifah itu sangat mendukung, mensupport ya peradaban Islam ya, di bidang ilmu dalam bidang yang lain. Termasuk apa yang dilakukan oleh khalifah-khalifah dalam support itu adalah apa? Mendirikan ya,
Baitul Hikmah. Nah, melakukan penerjemahan buku yang semula itu berbahasa Yunani, berbahasa India, berbahasa Persia itu ya. Khalifah itu menyuruh ya ilmuwan-ilmuwan di bidang penerjemahan untuk melakukan penerjemahan. Tujuannya adalah untuk memudahkan ya, untuk memudahkan orang-orang Arab yang tidak mengetahui bahasa Yunani, tidak mengetahui bahasa Persia, tidak mengetahui bahasa India. Kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu nanti bisa digunakan apa? Untuk pelajar-pelajar yang tidak menguasai bahasa Yunani, bahasa Persia, untuk memudahkan. Kalau sudah berbahasa Arab, akhirnya apa? Masyarakat di dinasti Abbasiyah itu bisa termotivasi ya, mau belajar. Itu adalah ya salah satu cara yang digunakan oleh seorang khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Kembali ke materi, yaitu mengenai peran dan karya ilmuwan muslim di bidang kedokteran dan filsafat ya. Siapa-siapa saja tokoh-tokohnya Pantik akan menjelaskan. Yang pertama adalah sebelum lanjut itu ke materi, Pantik akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran materi keilmuan muslim bidang kedokteran dan filsafat. Yang pertama adalah ya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi peran dan karya ilmuwan muslim di bidang kedokteran dan filsafat serta meneladani semangat cinta mereka pada pengetahuan untuk kemanusiaan. Itu adalah tujuan pembelajarannya ya. Adapun tokoh-tokoh ya di bidang kedokteran ya, dalam bidang kedokteran yang pertama adalah Ali At-Tabari ya. Ini adalah tokoh ya dalam bidang kedokteran. Tapi biasanya ya ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah itu tidak hanya menguasai satu disiplin ilmu ya, tidak hanya menguasai setelah kalian semuanya ini mendengarkan paparan dari Pak Handik mengenai materinya apa, anak-anakku? Dalam bidang kedokteran dan filsafat, ilmuwan muslim dalam bidang kedokteran dan filsafat Islam. Ya, setelah itu anak-anakku semuanya akan saya suruh ya, untuk melakukan diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 serta kelompok 3. Untuk materinya kalian memilih ya tokoh-tokoh ilmuwan muslim dalam bidang kedokteran dan filsafat yang kalian sukai. Untuk kelompok 1 ya, tokoh ilmuwan muslim yang ingin kalian gunakan sebagai bahan diskusi itu siapa ya? Siapa? Yang keras ya, biar teman-temannya mendengar. Ali bin Rafi' At-Tabari dan Ar-Razi atau Hazes. Ya, Ali bin Rafi' At-Tabari dan Ar-Razi ya. Nanti dalam diskusi kalian nanti diskusikan mengenai
kenapa atau alasannya apa mengapa kalian itu menyukai tokoh tersebut atau ilmuwan tersebut. Ya. Sekarang kelompok 2, ilmuwan yang disukai itu siapa Mbak yang digunakan sebagai bahan diskusinya? Ibnu Sina dan Al-Kindi. Ya, Ibnu Sina dan Al-Kindi. Ya. Nanti kalian diskusi mengenai alasannya apa, ya. Alasannya apa atau kenapa kalian itu menyukai atau ingin melakukan diskusi mengenai Al-Kindi dan Ibnu Sina, ya. Nanti alasannya apa? Terusannya kelompok 3, ya. Tokoh yang ingin digunakan sebagai bahan diskusi siapa Mbak? Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai. Ya, Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai itu adalah apa? Seorang ilmuwan dalam bidang filsafat. Nanti dalam diskusinya kamu apa? Mencari atau melakukan diskusi mengenai kimia atau kenapa saya ingin melakukan penelitian yang mengenai tokoh-tokoh itu. Alasannya itu apa? Ya, Mbak ya. Oke. Diskusi bisa dimulai sekarang. Monggo Mbak.
kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 nanti ada satu ya peserta didik yang mewakili untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti bacanya ya hasil diskusinya agak keras gak ya, biar teman-temannya yang di belakang nanti bisa mendengar. Oke, dimulai dari kelompok 1, hasil diskusinya monggo dibacakan. Rangkuman diskusi dari kelompok yang pertama, merupakan kelompok kedokteran ilmiah dalam dunia Islam. Bahkan sebelum tokoh besar seperti Ibnu Sina, karyanya kedokteran pertama yang mengikuti pengetahuan medis dari India dan Arab. Dikenal sebagai dokter nasional dan cendekiawan religius yang memadukan ilmu kedokteran dengan nilai spiritual Islam. Yang kedua, Al-Razi atau Razes, dikenal sebagai dokter dan ilmuwan paling berpengaruh di dunia Islam dan Barat, dijuluki bapak kedokteran Islam modern. Mengembangkan metode ilmiah yang rasional dan berbasis eksperimen menjadi pelopor observasi medium medis modern. Karyanya Al-Hawi fi Al-Tib menjadi referensi utama di Eropa di abad ke-17. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil dari diskusinya. Berikutnya adalah kelompok 2. Ya, yang mewakili biar bisa membacakan hasil kesimpulan dari diskusinya. Berikut rangkuman hasil diskusi dari kelompok 2. 1. Ibnu Sina, tokoh paling terkenal dalam sejarah pendidikan Islam di dunia. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran modern karena sistematisasinya terhadap ilmu medis seperti karya Al-Hawi Al-Tib atau dalam medis. Karya menentangnya menjadi rujukan dunia. Al-Hawi Al-Tib memakai universitas Eropa hingga abad ke-17, menunjukkan pengaruhnya lintas peradaban, penggabungan ilmu dan filsafat. Dia tidak hanya seorang dokter, tetapi juga seorang filsuf yang berusaha menyatukan logika, metafisika, dan ilmu pengetahuan dengan ajaran Islam. Juga Al-Kindi, filsuf pertama dalam dunia Islam. Al-Kindi dijuluki Filsuf Al-Arab atau filsuf Arab karena menjadi perintis filsafat Islam yang memadukan pemikiran Yunani dengan nilai-nilai Islam. Cendekiawan serta usaha politis. Dia ahli dalam banyak bidang, matematika, fisika, musik, olimpiade, kedokteran, dan lainnya. Ini menunjukkan semangat keilmuan yang luas dan multidisipliner, menjembatani ilmu rasional dan keagamaan. Al-Kindi berusaha menunjukkan bahwa ilmu dan agama tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Ya, terima kasih ya kelompok 2 sudah memberikan hasil dari diskusinya. Nanti bisa digunakan sebagai inspirasi, motivasi ya. Jadi kalian itu nanti punya semangat untuk belajar. Oke, berikutnya adalah kelompok 3 bisa menyampaikan hasil diskusinya. Berikut rangkuman hasil diskusi dari kelompok 3. 1. April dan Islam untuk pembaruan pemikiran Islam. Tentang sebagai ulama besar yang berhasil menyiapkan masyarakat hingga sahabat dan rasul yang mengoleksi pikiran para mencari keseimbangan antara akal dan hati.
Ya, terima kasih untuk anak-anakku semuanya yang sudah melakukan diskusi dari materi mengenai ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah, ya, dalam bidang ilmu kedokteran dan filsafat. Harapan dari Pak Handek, ya kalian ini dari tokoh-tokoh yang telah kalian pelajari, tokoh-tokoh dalam bidang kedokteran dan filsafat itu nanti bisa menjadi motivasi, bisa menjadi inspirasi kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Ya, harapan nanti ada yang bisa melakukan kuliah di fakultas kedokteran atau filsafat, ya. Masalah ekonomi itu tidak usah menjadi halangan, karena sekarang ini pemerintah itu buka, ya, memberikan akses seluas-luasnya untuk, ya, peserta didik yang kurang mampu, ya. Kalian bisa mencari beasiswa selama berproses ini, ya. Kalian bisa menggunakan sebaik mungkin mencari beasiswa. Sementara kalian itu sinau belajar, ya. Setelah kita belajar mengenai peradaban Islam dalam bidang keilmuan, khususnya dalam bidang kedokteran dan filsafat, itu harapan Pak Handek itu bisa menjadi semangat, inspirasi kita untuk selalu belajar. Ilmu itu penting, ya, ilmu itu penting. Ya. Kewajiban belajar itu apa? Sepanjang hayat, selama nyawa ini masih kandel, ya, badan kita semuanya itu memiliki kewajiban untuk belajar. Dari apa yang kita pelajari tadi, ya, mengenai ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah dalam bidang kedokteran dan filsafat itu, ya, kita lakukan, ya, yang tadi kita lakukan diskusi itu sangat penting sekali, ya, ilmu kedokteran dan filsafat, ya. Nanti kalian menjadi seorang dokter yang handal, seorang pemikir dalam bidang filsafat yang eksistensinya atau keberadaan itu diakui oleh seluruh dunia. Oke, pelajaran pada pagi hari ini cukup. Ya, semoga pertemuan, ya, pada pagi hari ini, materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid wa dunya wal akhirah. Anak-anakku semuanya jadi putra putri yang soleh solehah min ahlil ilmi ahlil khair, ya. Cukup sekian dari saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benda ya.